Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Memberikan solusi atau jalan bagaimana supaya hisab di akhirat itu inting dengan cara ujar Sayyidina Umar, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di akhirat. Nah, itu jalan untuk memudahkan hisab di akhirat. Kita berdahulu berhitung. Kita dulu menghitung di sini sebelum mati. Nah, kita hitung nikmat yang diberikan Allah lawan kita nih. Mulai kita nikmat mata diberikan Tuhan lawan kita, kita hitung berapa mata kita yang kita gunakan untuk taat kepada Allah, berapa mata yang kita gunakan untuk mencari kesenangan dunia, berapa mata yang kita gunakan untuk memandang hal-hal yang dimakruhkan Allah, berapa mata yang kita gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita hitung dulu sebelum kita mati. Nah, mata digunakan untuk taat seperti membaca Al-Quran. Walaupun hafal, baik jangan berhafal. Hafal itu bagus, dimuliakan Allah, ada hadiah khusus dari Allah orang yang hafal Quran atau hafal kitab-kitab agama ini. Tapi kalau untuk membaca lebih baik kada usah berkitab, kada usah berhafal itu, baca kitabnya. Karena di situ mata kita tak pakai untuk taat kepada Allah. Baca Yasin, walaupun hafal Yasin baik baca Yasin. Walaupun hafal Tabarak baik baca surah Tabarak lewat Qur'annya. Nah, di situ ada perhitungan mata kita digunakan untuk baca Al-Quran. Nah, kitab-kitab agama demikian pula. Sekian jam kita memandang kitab ini, kitab bicara tentang hukum Allah. Nah, itu mata kita sudah kita gunakan di jalan yang benar. Nah, itu mata yang positif, mata yang membawa kenyamanan di akhirat. Nah, kita hitung mata kita sehari. Mata yang kita gunakan untuk menuju jalan ke masjid itu mata ibadah. Mata di mana kita gunakan untuk menuju jalan ke langgar, menuntut ilmu, silaturahmi, itu mata yang kita gunakan untuk ibadah. Nah, kemudian kita hitung lagi mata yang kita gunakan untuk kesenangan nafsu. Seperti melihat keindahan-keindahan dunia tanpa ingat kepada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mata memandang kepada indahnya bangunan ini, indahnya laut ini, indahnya rumah ini, indahnya mobil ini. Kita lihat mata kita gunakan tanpa kita ingat keindahannya Allah, maka itu mata kita gunakan untuk duniawi. Ini sia-sia dan bisa jadi akibat yang kada baik. Kita hitung lagi mata yang kita gunakan memandang yang makruh-makruh, mata yang kita gunakan untuk yang haram-haram. Nah, sudah kita hitung di total mana kira-kira banyaknya. Nah, jadi kita kalau sudah menghitung dalam dunia ini, nah, kita akan mudah di sana diperhitungkan oleh Allah. Nah, telinga diberikan Allah nikmat, mana telinga yang digunakan untuk ibadah. Nah, telinga kita mendengar ilmu, mendengar Quran, mendengar nasihat-nasihat hadis, perkataan ulama. Nah, telinga mendengarkan itu adalah telinga yang digunakan untuk ibadah. Nah, kita hitung juga. Nah, belum lagi nikmat yang di luar tubuh kita. Nah, kita dapat duit hari ini dapat 1 juta. Ini nikmat nih, 1 juta ini nikmat. Nah, dari 1 juta ini berapa yang kita pakai untuk makan keluarga di rumah? Itu ibadah, nafkah, ibadah. Berapa duit yang 1 juta ini kita berikan kepada kaum muslimin yang du'afa, yang fakir miskin di sekeliling rumah kita, di lingkungan kula kita. Ada digunakan 100.000, itu ibadah. Makan 100.000, untuk ini 100.000, 200.000 sudah untuk ibadah. 800.000-nya kemana? 800.000-nya kemana?
Nah, hitungan kita nih, apabila itu kada jelas, nah itu yang mempersulit hisab di akhirat. Harus jelas. 800.000, sisanya ini 500.000. Di mana kan 800.000-nya? 200.000 itulah yang sebenarnya duit kita. Itu nang sebujurnya duit kita nang kita pakai di akhirat tuh itu. Nang sisanya masih belum jelas kemana duitnya. Bisa kita pakai untuk bersenang-senang kehidupan dunia, nukar ini, nukar itu, nyaman-nyaman, itu akan sia-sia dan bisa membawa kepada negatif kada baik. Nah, bisa juga dipakai untuk bermegah-megah, beragak-agak, ini jadi dosa. Bisa juga disimpan di lemari duitnya. Sagan apa kada tahu juga, simpan dulu duitnya. Nah, ini yang mempersulit hisab di akhirat. Makin banyak kita yang ditinggalkan di dunia nih, makin banyak hisab di akhirat itu. Nah, gitu teori Sayyidina Umar bin Khattab, kalau hendak nyaman hisab di akhirat itu hisab dulu sini. Orang yang mati bertinggal duit 1 juta lebih terdahulu ke surga daripada orang yang mati bertinggal duit 2 juta. Walaupun kedua-duanya ini sama-sama saleh atau sama-sama salah barang aja. Ini orang salah, kedua-duanya kada baik orangnya. Nang saya kong ini 1 jutaannya bertinggal duit, nang saya kong 2 juta. Kalaunya ke neraka, talakas nang ini keluarnya daripada nang 2 juta itu. Kalau orang saleh, nang sedikit itu lebih cepat dia masuk surga. Itu sudah dijelaskan dalam Quran, dalam hadis, dalam banyak perkataan ulama. Nah, dengan cara hasibu ampusakum tadi, hasibu ampusakum, hisab hitung diri kamu, maka kalian akan dihisab dengan hisab yang mudah di akhirat. Kayak orang nang satur kabang tuh, satur kabang duit. Duit tuh mulai rumah sudah disusun bagus-bagus, disusun rapi. Itu kabang tuh masuk ditimba aja lagi. Amun duit itu bakantungan kada kakaruan, isinya kada mau orang bang hitungin dulu rapi akan baik-baik. Maka di situ ngalih merapian orang banyak segala macam. Nah, kalau di rumah sudah rapi, nyaman di sana. Nah, kayak itu juga amal kita kalau di dunia ini sudah rapi, ampun kita aturannya. Sudah tak atur rapi. Ini harta kita sekian, sudah ada jelas. Ini harta untuk ini, untuk itu, sudah tak atur. Itu mati nyaman. Nah, sudah kita atur. Daripada diatur orang, lebih seorang nyaman mengaturnya. Jadi kita membayangkan diri kita lawan diri Imam Shibli ini. Imam Shibli ini kalau kawaliannya kan ada kisah lagi. Ini muridnya Junaid Baghdadi. Junaid Baghdadi ini muridnya daripada Sari As-Sakati. Sari Sakati muridnya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Karhi itu muridnya daripada Sayyid Ali Ar-Ridha. Nah, keturunan Nabi sampai kepada kada jauh orang hidup di abad 2. Nah, karena sidin dulunya kaya raya, akhirnya sidin buang kekayaan lalu masuk ke tarikat, matinya tetap beliau dihisab dengan sulit terlebih dahulu sampai sudah merasa kada selamat lagi, hanya diberi rahmat oleh Allah. Kenapa Allah beri rahmat? Karena beliau meninggalkan kekayaannya sebelum meninggal dunia itu, masuk kepada tarikat ini. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.